Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang masih seperti minggu lalu tentang uang, saudara, dan yang pasti setiap daripada kita senang mendengarkan sebuah topik yang berhubungan dengan uang, apalagi David di sini. Dia berkata sama saya tadi, "Oh, gue mau lepas masker biar muka gue kelihatan," gitu. Hello Fit, hari ini saya dan David yang akan berkhotbah. I'm just joking. Tapi saya akan hari ini tetap membahas tentang melanjutkan apa yang minggu lalu khotbah saya, saudara. Judul khotbah saya The Pursuit of Happiness, saudara. Sebuah pengejaran mencapai kebahagiaan, saudara. Karena most of the time dalam hidup kita, hampir seluruh waktu dalam hidup kita, kita berusaha untuk mencari kebahagiaan. Kita mencari kekayaan dengan harapan kita bisa jauh lebih bahagia. Kita mencari pasangan dengan harapan kita bisa lebih bahagia. Kita mencari ilmu, saudara, sekolah tinggi-tinggi supaya kita bisa lebih bahagia. Nggak ada tuh di antara kita ya, saudara ya. 5 tahun dari sekarang, 5 tahun lagi kita akan susah-susah nih kerja nih untuk bayar uang sekolah anak. Nanti setelah 5 tahun kita married ya, kita susah-susah ya istriku, ngedate-nya di rumah aja, masak indomie. Nanti abis married, sayang, kita gak usah punya kendaraan, kita naik sepeda aja biar kurus kemana-mana, saudara. Ada yang punya harapan atau impian seperti itu, saudara. Semiskin-miskinnya kita, saudara, kita tetap punya harapan, kita tetap berharap bahwa kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan, saudara. Kita mau anak kita kuliah di luar negeri. Kita mau punya kendaraan yang nyaman, saudara. Kita mau ngedate, mau pacaran dengan istri kita ya minimal di restoran atau kafe. Kalau ada uang pasti mau jalan-jalannya ke luar negeri, saudara. Ke Eropa, ke Paris. Mostly hampir semua hal yang kebahagiaan itu diasosiasikan dengan uang, saudara. Of course semua butuh uang. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa bayar tagihan sekolah anak. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa belikan istri kita tercinta dengan hal-hal yang dia suka. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nggak ada yang salah dengan itu semua, saudara. Karena Tuhan, saya percaya Tuhan juga mau membuat kita memiliki kebahagiaan, saudara. Jadi hari ini saya akan membawakan khotbah saya, isinya tentang orang yang paling kaya di dunia. Orang yang paling kaya di Alkitab, yaitu Salomo. Kita akan belajar bagaimana Salomo dengan kekayaan yang begitu banyak membuat dirinya bahagia, saudara. Or maybe not. Kita mulai di 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu. Takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Salomo adalah seorang yang sudah dipilih Tuhan sebagai penerus Daud. Bukan karena dia melakukan sesuatu, tapi emang kasih karunia Tuhanlah yang memilih Salomo menjadi seorang yang raja.
Tapi ketika Tuhan mendengar respon dari Salomo, Tuhan mau memberi lebih kepada Salomo. Karena Salomo lebih memilih hikmat ketimbang kekayaan, ketimbang kekuasaan atau kekuatan. Dan Tuhan pun menjadikan Salomo orang yang begitu melimpah kekayaannya, saudara. Tuhan memberikan semuanya kepada Salomo. Kita lihat dulu, saudara, apa aja sih yang Salomo punya, saudara. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Boleh tampilkan slide show-nya. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Hal pertama yang Salomo punya, saudara, adalah Tuhan anugerahkan kekuasaan kepada Salomo. Bahwa ia berkuasa atas segala kerajaan, bahwa semua kerajaan di muka bumi tunduk kepada Salomo dan mereka membawakan upeti kepada Salomo. Dan oleh karena kekuasaan Salomo begitu besar, maka tidak ada perang selama Salomo memerintah. Hal pertama yang Salomo punya adalah kekuasaan. Dia memerintah. Dan dia berkuasa atas seluruh bumi, saudara, saat itu. Segala kerajaan tunduk, gak ada yang berani. Lalu di ayat 26-nya, saudara. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 26. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang. Untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Salomo mempunyai militer yang begitu besar. Dia mempunyai 40.000 kandang. Dan pasukan berkudanya begitu kuat. Selain daripada ayat ini dijelaskan bahwa Salomo mempunyai kekuatan militer di laut, saudara. Kekuatan maritim yang terbesar di bumi pada saat itu. Gak ada satu bangsa pun, karena bangsa-bangsa melihat bahwa Salomo begitu kuat militernya, kerajaannya. Dan Salomo, hal kedua yang dimiliki Salomo adalah Salomo memiliki kekuatan, saudara. Dia memiliki kekuasaan dan dia memiliki kekuatan, saudara. Lalu ayat berikutnya di ayat 29. Ini yang Tuhan berikan juga. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Tadi disebutkan bahwa Salomo mempunyai kekuatan militer sehingga bangsa-bangsa juga takut pada dia. Tapi bangsa-bangsa juga tunduk oleh Salomo kepada Salomo. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka takjub. Mereka kagum oleh hikmat Salomo. Dan banyak negara juga memberikan upeti karena banyak negara, banyak kerajaan pada saat itu menanyakan hikmat. Mereka ingin melihat hikmat yang ditaruh Tuhan dalam diri Salomo. Oleh sebab itu mereka membawakan upeti. Salomo juga disukai banyak kerajaan, saudara. Kekuasaan, kekuatan, dan Salomo juga memiliki hikmat atau kebijaksanaan, saudara. Kita lanjut lagi di 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ini yang paling menarik, at least bagi David. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Kekayaan Salomo kalau dikonversikan dengan nilai ekonomi saat ini, dengan nilai dolar, saudara. Dolar US adalah 2 triliun US. Triliun itu di bahasa Inggris ya, bukan di Indonesia. 2 triliun US. Sedangkan orang terkaya di bumi saat ini adalah Jeff Bezos yang punya Amazon, saudara. Yang memiliki kekayaan 2 billion US dollar. Kurang lebih berapa tuh Fit? 1000 kali lipatnya. 1000 kali lipatnya. Jadi Salomo adalah orang yang memiliki segalanya, saudara. Salomo memiliki kekayaan, Salomo memiliki kekuasaan, Salomo memiliki kekuatan, Salomo memiliki kebijaksanaan, Salomo memiliki kekayaan. This is so perfect. Ini impian semua orang, saudara. Dan manusia seringkali dan kita seringkali menjadikan Salomo, saudara, menjadi sebuah patokan atau standar hidup.
Aku harus berkuasa. Aku harus mempunyai kekuatan. Oh, aku harus bijaksana. Aku harus kaya. Dan karena hal ini, karena kita melihat Salomo, saudara, kita mempunyai list atau daftar standar dalam hidup kita. Kita mempunyai list atau daftar hal-hal yang kita inginkan. Kita mempunyai harapan ketika kita berhasil memenuhi list ini, daftar ini, kita akan berasa cukup. Kita akan berhenti, kita akan mungkin berkata kepada diri kita, oh, gue kalau udah punya semuanya ini ya, aku akan hidup dalam kedamaian, dengan ketenangan. Kita akan bahagia. So this is the pursuit of happiness. Kita mengejar sebuah standar, kita mengejar kebahagiaan karena tolak ukur kita melihat kepada Salomo, saudara, baik secara sadar maupun secara tidak sadar, saudara. But you know, saudara, saya akan bawakan sesuatu something yang missing, yang Salomo rasakan, saudara. Ketika dia punya semua hal itu, ada rasa lapar, ada rasa hunger, saudara. Ada urge dari Salomo yang dia tidak bisa dapatkan dari segala yang ia punyai. Saya akan sedikit masuk lebih dalam, saudara, membahas apa yang selama ini kita tidak lihat dalam diri Salomo, saudara. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4, saudara. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan janganlah mereka juga jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Namun hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Allahnya seperti Daud ayahnya. Boleh turunkan slide show-nya. Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik, saudara. Artinya dia mempunyai 1000 wanita di sekeliling dia, saudara. Salomo memerintah itu 40 tahun, saudara. Kalau kita pakai cuma 700 istrinya, gundiknya kita nggak pakai. 700 istri, saudara, dibagi 40 tahun. Berarti dalam setahun ada 17,5 istri baru, saudara. Yang artinya setiap tahun Salomo setiap bulan Salomo merit 1 kali, saudara. Kamu sanggup gak? Kawin, merit, menikah 1 bulan 1 kali sampai 2 kali. Salomo setiap bulan kalau kita ukur, saudara, kalau kita hitung, Salomo menikah 1 bulan sekali, saudara, selama 40 tahun semenjak dia memerintah. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan Salomo, saudara. 1 istri aja udah susah, benar ya? Apalagi 700 istri, saudara. 700 istri, belum ditambah gundik-gundiknya. Dan istri-istrinya inilah yang membawa bencana dalam hidup Salomo dan dalam kerajaan yang dia pimpin. Istri-istrinya inilah yang membuat hati Salomo menjauh daripada Tuhan. Wait. Bukankah Salomo adalah orang paling bijak saat itu? Bahkan Salomo menulis di Amsal 6 ayat 23 sampai 25. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Dan sangat disayangkan, saudara, Salomo jatuh. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Dan di 1 Raja-Raja 3 ayat 14, Tuhan berkata, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dan saudara tahu, Salomo hidup hanya kurang lebih 60 tahun. Paling muda kalau kita lihat di Alkitab, dia hidup hanya 60 tahun. Karena Tuhan gak memperpanjang. Dan Tuhan juga menghancurkan, mengoyakkan kerajaan Salomo. Dan di bawah anak kerajaannya terbagi-bagi, saudara. Tapi Tuhan juga melihat, aku gak akan menghancurkan semuanya. Tetap ada satu bagian dari kerajaanmu yang akan kokoh selama-lamanya. Dan kerajaan yang Tuhan maksud adalah keturunan yang akan menghasilkan Yesus, saudara. Tetapi yang lain, yang harusnya kerajaan itu kokoh, semuanya kokoh, Tuhan buat itu hancur, Tuhan buat itu terkoyak. Karena Salomo menjauhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi saya tetap gak mengerti, saudara. Apa isi pikiran Salomo? Salomo udah punya semua. Salomo harusnya udah bisa bahagia dengan itu semua, saudara. Dengan satu istri, saudara. Dengan kekayaan yang begitu berlimpah. Tapi mungkin enggak bagi Salomo. Dan mungkin kalau kita dihadapkan diri kita menjadi seorang Salomo, mungkin enggak, saudara. Mungkin Salomo berpikir, aku harus punya istri lebih banyak, baru aku bisa lebih bahagia. Tapi mungkin Salomo terus mencari istri baru dan yang baru, supaya ia bisa menemukan kebahagiaan. Salomo menulis lagi daftar, saudara. List yang dia tidak punya, saudara. Aku harus punya istri lebih banyak supaya aku bisa lebih bahagia. Mungkin kita ketawa, mungkin kita bingung dengan Salomo. Tapi maybe it's the same with us. Hal yang sama terjadi dalam diri kita, saudara. Kita punya banyak list, saudara. Kita punya banyak daftar keinginan dan hari ini kita frustasi. Hari ini kita stres. Karena kita tidak bisa memenuhi list ini, saudara. Daftar ini. But I want to tell you the truth, saudara. You are so stressed, you are so frustrated, saudara. Bukan karena Tuhan meninggalkan engkau. Because not that God left you. Kita khawatir bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Tapi lebih sering terjadi dan hampir semua hal terjadi. Kita khawatir karena Tuhan memberikan bukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita khawatir karena Tuhan gak memberikan sesuatu yang ada di list kita. Tapi Tuhan memberikan hal yang lain dalam hidup saudara yang gak ada di list kita, saudara. That's why kita khawatir, saudara. That's why kita stres. Kok gue belum punya ini? That's why kita khawatir. That's why kita gak bisa menemukan kebahagiaan. Karena kita pikir, saudara, apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, ini bukan yang terbaik untuk kita, saudara. Salomo sudah diberikan begitu banyak oleh Tuhan. Listnya Tuhan, daftarnya Tuhan, ini aku berikan semuanya. Tapi ada satu list di dalam list Salomo, ini Tuhan gak berikan. Istri yang banyak. Tuhan gak berikan istri yang banyak. Tapi Tuhan berikan yang lain, saudara. Tuhan gak berikan Salomo istri yang banyak, saudara. Karena Tuhan tahu itu akan membahayakan Salomo. Tapi Salomo terus mencari list yang baru. Mencoba memenuhi list yang baru. Saudara, pemberian Tuhan yang paling kecil lebih besar daripada keinginan terbesar kita. Pemberian Tuhan yang paling kecil lebih besar daripada keinginan terbesar kita. Terkadang kita melihat pemberian Tuhan begitu kecil, saudara. Tapi ketahui ini, saudara, pemberian Tuhan yang paling kecil, yang paling sederhana, yang paling humble. Tuhan tahu ini yang terbaik buat kamu. Ini yang terbaik buat kamu. Salomo menulis ada 3 kitab, saudara. Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung.
kita baru bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Salomo dengan cara tahu urutan yang benar bagaimana membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo. Amsal ditulis oleh Salomo pada awal-awal Salomo menjadi raja. Isinya adalah kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dan yang paling terkenal adalah takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Tapi hari ini kita nggak akan bahas Amsal, saudara. Kita akan bahas lebih banyak di Pengkhotbah dan Kidung Agung. Di Pengkhotbah, pada saat Salomo jatuh, ketika Tuhan berkata, aku akan mengoyakkan kerajaanmu. Dan ketika Salomo menjadi tua, saudara, Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah itu adalah buku yang paling gelap, saudara. Paling dark kalau kita bandingkan dari buku-buku yang lain. Pengkhotbah berisikan tulisan yang pesimistik. Pengkhotbah berisikan tulisan yang terkesan bahwa segala sesuatu sia-sia. Kalimat pembukanya adalah di Pengkhotbah 1. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Di ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Kebijaksanaan yang tadi kita bahas, yang Salomo punya. Dalam masa tuanya Salomo berkata, sia-sia. Aku sudah mendapatkan kebijaksanaan yang paling besar, yang paling tinggi. Tapi Salomo saat itu menulis, sia-sia, sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 15. Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku begitu berhikmat dulu? Lalu aku berkata dalam hati, ini pun sia-sia. Karena orang bodoh dan orang hikmat, nasibnya juga akan sama. Buat apa saya berhikmat? Kalau ujung-ujungnya nasib orang bodoh juga sama dengan saya. Pengkhotbah 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, kekuasaan, semua hal yang Salomo punya yang tadi kita sebutkan, saudara, percuma. Dan saudara-saudara bisa merasakan betapa pahitnya hati Salomo. Ayat ini berbicara mengenai dirinya sendiri, saudara. Bahwa Tuhan mengaruniakan dirinya hikmat, kemuliaan, kekayaan. Tapi dia gak bisa, Salomo gak bisa menikmatinya, saudara. Dan di klimaksnya, saudara, hati yang paling pahit yang Salomo punya di Pengkhotbah 7 ayat 26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Apa? Perempuan. Jangan salah artikan, saudara. Yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Garis bawahi hal ini. Yang masih kucari tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000. Tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Artinya apa, saudara?
Artinya ada 1.000 wanita di samping Salomo, tapi tidak ada satu orang pun wanita yang memberikan Salomo kebahagiaan. Dia berkata, aku masih mencari list, tapi nggak kudapati kebahagiaan itu. Aku mencoba untuk memenuhi daftarku, tapi tidak kudapati dari 1.000 wanita, nggak kudapati, saudara. Dan ayat ini Salomo mengekspresikan, saudara, penyesalannya. Ini lebih pahit dari kematian. Ini lebih pahit. Aku udah punya semuanya, tapi aku gak bisa menikmati. Pahit, saudara. Pahit, saudara. Dan seluruh isi pengkhotbah adalah curahan hati Salomo. Kekayaannya gak bisa buat dia bahagia. Kebijaksanaannya gak bisa membuat dia bahagia. Kekuatannya gak bisa membuat dia bahagia. Tapi di tengah-tengah pahitnya, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat ini, saudara. Cukup banyak ayatnya, cuman saya berharap saudara bisa menemukan sesuatu yang bisa mengubahkan hidup saudara. Pengkhotbah 2. Salomo ada 5 kali dia repetisi, saudara. 5 kali diulang-ulang terus. Salah satunya ada di Pengkhotbah 2 ayat 24. Gak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Bersenang-senang dalam bahasa aslinya top, yang artinya good. Gak ada yang lebih good ketimbang makan dan minum dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Lanjutkan di Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan. Top lagi, good artinya. Ayat berikutnya di Pengkhotbah 5. Lihatlah, yang aku anggap baik dan tepat ialah kalau orang dan makan minum dan bersenang-senang. Top lagi, dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah, saudara. Ada 3 kali kata top. Ada 3 kali makan dan minum, saudara. 3 kali Salomo berkata good. Aku bisa mendapatkan yang good. Good enough. Di ayat keempat, saudara. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada lagi kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Ini bukan top lagi, saudara, tapi sama. Kalau saudara lihat bersukaria dan joy. Tadi joy berkata tentang top, saudara. Di sini joy juga, tapi bahasa aslinya udah bukan top lagi, tapi sama. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Artinya joy-nya itu kalau saudara lihat 3 ayat pertama adalah dia dapatkan dalam jerih payahnya. Sama, dia dapatkan karena pemberian oleh Allah. Tapi saudara, di Pengkhotbah 5, di ayat yang kelima di Pengkhotbah 9. Mari makanlah rotimu. Ada tambahan kata roti. Dan dengan sukaria. Sukaria di sini udah bukan top lagi, udah bukan samah lagi, tapi berganti menjadi simha. Dan minumlah. Tadi minum doang, saudara. Ayat-ayat sebelumnya minum doang, tapi di sini ada kata anggur. Dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Kalau saudara berhenti sejenak, saudara, 14:9 ini seperti ayat yang menggambarkan kita di Pengkhotbah itu hutan yang begitu gelap, saudara. Dan di Pengkhotbah 9 kalau saudara sadari, saudara seperti menemukan the golden cross di tengah hutan. Salib yang begitu bersinar. Kenapa? Siapa yang melambangkan roti? Siapa yang melambangkan anggur? Kenapa 4 ayat sebelumnya gak ada roti dan anggur? Tapi yang kelima, the number of grace. Bukan kebetulan, saudara. Ada kata roti dan anggur, saudara. Yesus dan karya salibnya. Inilah bayangan Yesus di dalam kitab Pengkhotbah. Ketika saudara baca kitab ini, lihat saudara bahwa Allah telah berkenan kepadamu.
Ayat ini gak membahas tentang Allah sebelumnya saudara. Gak membahas tentang perkenanan Allah. Tapi ada satu kalimat doang di kitab Pengkhotbah. Aku berkenan kepadamu. Artinya apa? Ketika engkau makan roti. Ketika engkau minum anggur. Ketika engkau percaya sama Yesus. Engkau sudah diperkenan oleh Allah. Itu maksudnya. Sebuah gambaran akan Yesus. Sebuah gambaran tentang kasih karunia. Bahkan di tengah-tengah kesedihan dan kepahitan Salomo, Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Sebuah gambaran kasih karunia. Kita balik lagi ke Simha. Artinya Simha dalam bahasa aslinya saudara, the joy of God. Sukacita karena Tuhan saudara. Jadi ada 3 saudara. Ada top, ada samah, ada simha saudara. Bedanya apa? Bayangkan saudara mempunyai pasangan saudara. Ketika saudara mencoba untuk menyenangkan pasangan saudara dengan cara saudara bekerja keras, mungkin mau lamaran, butuh cincin, oke kerja keras buat butuh cincin, terbeli saudara cincin, seneng, itulah top. Sesuatu sukacita karena kita mendapatkan sesuatu akan jerih payah kita. Ketika pasangan saudara memberikan saudara hadiah, istri saudara memberikan Adele gitu ya, memberikan kamu sepatu baru setiap bulan gitu. Itulah sama joy yang didapatkan karena engkau dikaruniakan sesuatu. Salomo mengalami sama joy karena dia diberikan karunia. Tapi saudara, apa yang paling tinggi levelnya saudara? Apa yang paling kuat dari sukacita? Simha, yaitu pasangan kita sendiri. Inilah sumber joy kita. Saya mengasihi istri saya bukan karena dia bisa memberikan saya sesuatu. Bukan karena saya juga memberikan dia sesuatu. Tapi saya mengasihi istri saya for just the way she is. Karena dialah, karena personal inilah saya bersuka cita. Itulah simha saudara, the joy of God. Karena Tuhan sendirilah Salomo bersuka cita saudara. Salomo menulis demikian, dia sadar apa yang ia punya gak bisa membawa hidupnya bahagia. Tapi sekarang dia sadar saudara, ada momen turning point dalam hidup Salomo. Dia sadar bahwa kebahagiaan yang sejati adalah simha. Tuhan itu sendiri sumber kebahagiaan. Makanya saudara, setelah dia menulis Amsal, lalu dia menulis Pengkhotbah yang isi depresi. Dia menulis lagi adalah Kidung Agung saudara, Song of Solomon. Kidung Agung berbicara bagaimana kebahagiaan Salomo yang paling sukacita. Kidung Agung menggambarkan bagaimana perasaan Salomo, dia bisa berbahagia penuh saudara. Amsal berkata tentang banyak wisdom Salomo yang diberikan Tuhan. Pengkhotbah berkata tentang kekayaan dan segala isi bumi. Gak bisa buat kamu bahagia. Tapi Kidung Agung berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Kidung Agung berbicara tentang simha, the joy of God. Kidung Agung berbicara bagaimana Salomo menikmati Tuhan. Kebahagiaan yang paling sejati. Di Kidung Agung 1 ayat 2-3. Kalimat pembukaannya udah gak stres seperti kontras sekali dengan Pengkhotbah. Kalau saudara lihat Pengkhotbah tadi dimulai dengan sia-sia, depresi, gelap, dark. Tapi Kidung Agung 1 ayat 2-3 boleh tampilkan slide-nya. Kiranya ia refer ke Tuhan, ke mempelai pria. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Pastor Indra pernah membawakan khotbah spesifik di Kidung Agung. Di Kidung Agung 2 ayat berikutnya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Meloncat-loncat di atas bukit-bukit.
Kidung Agung bicara bagaimana Tuhan sebagai seorang mempelai pria. Saudara, kalau saudara baca di Kidung Agung, Tuhanlah yang mengejar kita sebagai mempelai wanita. Tuhanlah yang mengejar kita karena dia begitu terobsesi dengan kamu. Di Kidung Agung bicara bagaimana Tuhan begitu mencintai kita. Bagaimana Tuhan melompat dengan kegirangan ketika dia melihat kita. Bagaimana Tuhan begitu mencintai saudara, kegirangan karena dia ingin saudara menjadi mempelai wanitanya, saudara. Saya ingin tutup dengan hal ini, saudara. Boleh saya panggilkan Nia, saudara. Di Kidung Agung 3 ayat 11, saudara. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya. Pada hari pernikahannya, pada hari apa? Kesukaan hatinya, dalam bahasa aslinya Simha. Kenapa? Karena pada hari pernikahannya Salomo bertemu, saudara, dengan Tuhan. Salomo begitu dikejar sama Tuhan. Dan Salomo begitu menikmati hari pernikahannya dengan Tuhan, saudara. Sama seperti saudara ketika saudara menikah. Saudara begitu full, saudara begitu bahagia. Bukan karena apa yang saudara bisa berikan, bukan karena apa wanita yang pasangan saudara bisa berikan, tapi karena pasangan itu sendirilah sumber kebahagiaan. Dan kebahagiaan sejati bagi kita adalah Simha, saudara. Bagaimana Tuhan itu sendiri yang kita punya, bagaimana Tuhan itu sendiri yang mengejar saudara dan saya, saudara. This is the one yang Salomo mau. Hari di mana hatinya begitu bahagia. Hari di mana kekayaannya gak bisa menggantikannya. Hari di mana kekuasaan gak bisa membelinya. Makanya khotbah saya minggu lalu, saudara. Bunga bakung dipakaikan pakaian begitu indah oleh Tuhan. Bahkan Salomo pun gak bisa pakai pakaian itu. Kenapa? Artinya Salomo gak bisa beli bunga bakung, gak bisa beli pakaian yang dipakaikan Tuhan ke bunga bakung. Kekayaan Salomo gak bisa beli pakaian yang dipakaikan Tuhan ke bunga bakung. Kekayaan, kekuasaan, kekuatan, emas dan perak gak bisa membeli apa yang Tuhan pakaikan ke bunga bakung. Saudara gak bisa Simha dengan uang saudara. Saudara gak bisa Simha dengan kekayaan saudara. Saudara gak bisa Simha dengan jerih payah saudara. Tapi saudara bisa merasakan kasih. Saudara bisa merasakan sukacita to the fullest ketika saudara tahu ada Tuhan yang mengejar engkau. Ada Tuhan yang begitu mengingini engkau. Hari ini khotbah saya, the pursuit of happiness. Bukan kita yang mengejar Tuhan, tapi saudaralah yang sedang dikejar Tuhan. Seberapapun buruk kamu, seberapapun kotor kamu, seberapapun berdosanya kamu, seberapapun miskinnya kamu, Dia yang sedang kejar kamu. Dia yang sedang menghampirimu karena kamulah kebahagiaan Tuhan. Saya ulangi, karena kamulah kebahagiaan Tuhan. Let Him pursue you because you are His happiness. The pursuit of happiness bukan tentang kita yang mengejar kebahagiaan. The pursuit of happiness, this Bible, saudara. Satu Alkitab ini adalah bagaimana Tuhan yang berjudulkan the pursuit of His happiness. Bagaimana Tuhan mengejar saudara, bagaimana Tuhan mengejar saya. Karena Dia sedang mengejar saudara, karena kamulah sumber kebahagiaan Dia. Sampai Dia rela mati di kayu salib. Aku mau Dia. Aku mau Dia. Aku mau kamu. Karena kamulah sumber kebahagiaanku. Aku bayar. Berapapun harganya aku bayar. Karena aku mempursue Dia. Karena aku mengejar Dia. Karena aku mengejar anak-anakku. Aku gak mau anak-anakku mati. Aku mau anak-anakku. Kalau saudara hari ini adalah sebagai orang tua saudara. Sumber kebahagiaan saudara adalah anak-anak saudara. Bahwa saudara rela membayar apapun kalau ada seorang yang jahat menculik mereka, saudara. Saudara bayar, saudara. Saudara bayar. Sama kayak Tuhan. Hari ini kita iblis mencoba untuk mencuri kita, saudara. Tuhan berkata, berapa harga anak-anakku? Aku bayar. Because you are His
happiness.